nggak mau seperti ini, cuma maunya nikah sekali seumur hidup. Cuma memang ya ini yang harus dijalanin, dan memang ini putusan yang tepat untuk aku karena ada sesuatu hal yang benar-benar memang aku nggak bisa ceritain, tapi memang itu sakit banget. Lemes banget sih, ulang. And fire. Hai, selamat siang semuanya. Harus bersemangat ya, setiap hari kita harus memulai hari dengan semangat. Contohnya aku hari ini hadir dengan warna matahari ya, biar semuanya dapat vitamin D. Karena hari ini kita akan seru-seruan sama-sama di acara Rumpi No Secret. Wah. Oke, biar seru kita awali dengan berita update. Ini update baru keluar dari Kompor banget yang terjadi hari ini ya. Di berita-berita pojok, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tentunya ini dari dunia maya, dari dunia nyata. Apa? Hari ini adalah sidang putusan perceraiannya Natalie dan Sule. Ini cukup cepat ya. Ini adalah sidang ketiga, pertamanya mediasi gagal. Sidang kedua pengajuan saksi-saksi, 3 langsung putusan. Tapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, baik Sule maupun Natalie nggak datang. Natalie lagi syuting, Sule nggak datang karena memang tidak diharuskan untuk datang. Jadi ini hanya pembacaan putusan diwakili oleh pengacara. Hasilnya apa? Ada beberapa yang sudah diputuskan ya, perwalian anak ada di ibunya, ada di Natalie. Kemudian ada apa kewajiban untuk bulanan, juga ada mobil, rumah apa segala macam gitu ya. Kita menjadi saksi hasil putusan pengadilan. Dan satu lagi yang disampaikan oleh pengacara bahwa menjadi penyebab perceraian ini bukan karena orang ketiga, karena itu tidak ada dalam gugatan. Begitu, seperti apa kita dengerin aja nih komentar keterangan dari pengacaranya. Hari ini sudah ada putusan majelis hakim yang pada pokoknya yang pertama bahwa menjatuhkan talak 1 bain sugro dari Kang Sule kepada Ibu Natalie. Terus yang kedua, para pihak diwajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati, antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan satu mobil dan kemudian memberikan nafkah untuk Azam itu sebesar 25 juta per bulan. Nah, kemudian rumah juga itu diberikan kepada Ibu Natalie. Nah, apa komentar kedua belah pihak? Kayaknya belum ada yang memberikan komentar ya, gitu secara resmi. Tapi kalau dari semalam itu kebetulan Sule mengupload ya, video dia mengeluarkan lagu ya, single kayak dia nyanyi. Cover. Nah, cover lagu yang judulnya adalah, apa judul lagunya? Hah? Hilang dalam kerang. Tapi pokoknya cuplikan dari lirik itu tuh sebenarnya menarik banget untuk dikomentarin gitu, yang dia cuplik di Instagramnya ya gitu, dan pilihan lagu yang di cover. Cuman pas di Instagramnya komennya dimatiin, jadi dia tidak menerima komentar apapun atau interpretasi dari lagu yang dia cover ini. Lagu apa sih? Coba kita dengerin. Ami Search. Kalian tahu nggak sih udah lahir belum sih? Belum ya? Oh, belum. Aku ada Ami Search sama rambutnya belum lahir ya. Kita juga belum lahir semua. Tawanya telat. Nah, kalau dari Natalie sendiri, kita mencuplik dari terakhir kan kita ketemu Natalie sebelum putusan. Kita tanya, kalaupun ini memang harus terjadi, terus apa gitu? Apa yang dia rasakan, apa yang dia putuskan ke depannya mau gimana? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kamu sedang dalam proses mengakhiri pernikahan gitu. Tapi sudah pernah merasakan begini lo menikah? Iya. Sebenarnya nggak mau seperti ini, cuma
maunya nikah sekali seumur hidup, cuma memang ya ini yang harus dijalanin dan memang ini putusan yang tepat untuk aku karena ada sesuatu hal yang benar-benar memang aku nggak bisa ceritain, tapi memang itu sakit banget. Jadi ya aku harus bangkit lagi, harus berdiri tegak lagi, move on, jalanin hidup lagi. Oke. Kita kembali lagi, kita di liriknya ya. Ternyata ada tulisan nih. Mengapa mudahnya kau akhiri dengan menyingkap tabir rahasia gitu. Tabir rahasia apa? Ini salah satu yang mau kita tanya. Karena beberapa hari yang lalu gitu ya, Natal itu kan sempat posting sebuah percakapan gitu. Dan percakapan ini menyeret-nyeret sosok yang namanya Risha Rose ya. Itu nggak ada kekerabatan sama aku, nggak ada ya, walaupun namanya sama-sama Rose ya. Jadi kita tanya langsung, apakah ini sebuah rahasia yang akan kita kuak? Ada apa sih sebetulnya? Walaupun pengacara tadi bilang perceraian ini bukan karena orang ketiga, tapi kenapa terus jadi ada keributan ini? Tuh kronologinya gimana sih? Ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nelfon duluan sih? Nggak, siapa sih yang namanya MR itu ya? Kita lihat dulu profilnya Risha Rose berikut ini. Risha Rose, penyanyi jebolan ajang menyanyi tahun 2013 berusia 31 tahun ini diisukan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Natalie Holscher dan Sule setelah Natalie memposting rekaman suara yang diduga Risha mengaku pernah dijanjikan uang oleh seseorang asalkan mau dengan Sule dan ia ditelepon seseorang yang diduga Sule jam 12 malam saat Natalie di Singapura. Perempuan yang mengenal Sule sejak 2021 karena ditawari syuting film pendek Entis Raja Jagong hingga menginap di rumah Sule saat syuting, bahkan beberapa kali mengobrol dan tiktokan bersama Natalie ini membantah tudingan sebagai orang ketiga dan mengatakan hubungannya dengan Sule hanya sebatas rekan kerja. Pemeran pencopet dalam sinetron Preman Pensiun 5 ini pernah menikah dengan seorang gitaris pada 2013 dan dikaruniai 2 anak, namun bercerai karena suaminya tidak bertanggung jawab soal nafkah anak. Mengapa Risha Rose memblokir Natalie Holscher dan Sule? Dan akankah ia melaporkan Natalie karena merasa nama baiknya tercemar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, sudah bersama dengan Risha Rose ya. Kita nggak ada hubungan kekerabatan ya, nggak ada. Oke, Risha Rose ini kemarin kan sempat ramai diperbincangkan karena diduga dia yang telepon-teleponan di telepon malam-malam gitu ya sama Kang Sule. Apakah ada apa-apa gitu dalam pernikahan yang menyebabkan perceraian dan lain sebagainya. Karena itu langsung kita dudukan dia di sini. Kita ingin mendengar secara langsung apa yang terlintas cepat di benak Risha Rose ketika mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Risha, ketika kamu mendengar kalimat Risha pelakor? Sedih. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Risha sana sini mau demi uang? Oh, salah. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Risha si tukang pansos? Salah. Apa yang terlintas cepat? Risha nggak mau laporin Natalie pencemaran nama baik karena takut diserang dan yakin bakalan kalah. Tidak takut. Jadi kamu nggak mau ngelaporin karena? Saya nggak mau laporin karena kita sama-sama single fighter. Saya juga punya anak, saya merasakan itu. Dan saya juga tahu kan Natalie ini tulang punggung keluarga. Dia harus membiayai adik-adiknya. Jadi saya merasakan itulah. Jahat banget lah ya. Saya lebih kasihan lihat Azam. Saya lihat Azam. Oke, lihat anak gitu ya. Baiklah. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Risha penakut, kalau ada masalah langsung kabur dan blokir orang? Ya namanya udah kecewa ya, wajar aja memblokir siapapun gitu. Jadi kamu blokir 2 orang ya? Dua-duanya saya blokir. 2 apa 3 yang kamu blok? 3 deh, sekarang 3. Sama si RM itu ya? MR itu. MR, iya. MR, betul ya, 3 orang. Iya. Jadi kamu sebel? Sebel. Yang satu kamu sebel karena? Yang mana dulu nih, yang satu yang mana? Yang cewek. Yang cewek karena udah nuduh saya sebagai pelakor lah ya. Oke, yang satu lagi? Yang satu lagi yang pasangannya nih. Ya pengennya sih dia tuh ngomong lah ya, menjelaskan gitu. Klarifikasi dong ya, gitu klarifikasi. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga ini karena saya juga kenal awal dari dia tuh kan. Itu di percakapan itu, apa yang saya omongin itu benar. Omongan dari si MR ini? Ya. Dia ngomong begitu ya. Yang artinya adalah nanti kita bahas. MR ngomong apa sih? Yang berikutnya, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Risha sering di DM orang-orang termasuk artis buat ditawarin jadi selingkuhan? Salah, nggak sering? Enggak lah, nggak ada. Tapi pernah?
Ditawarin jadi selingkuhan? Ih, amit-amit. Amit-amit nggak pernah ya, nggak pernah ya. Ditawarin aja nggak pernah ya? Enggak lah, nggak pernah, ditawarin, oke. Kak. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Rizka kalau nggak ketahuan paling juga mau sama Sule? Enggak. Saya nggak mau sama Kang Sule. Saya nggak pernah lihat laki-laki itu dari uang. Oke. Posisi saya punya anak, yang harus saya dulu kan anak-anak dulu ya. Karena nggak segampang itu. Nggak segampang itu? Iya. Nggak nih, untuk sekarang nggak? Nggak. Pokoknya nanti lihat aja ke depannya saya sama Kang Sule apa enggak. Oh gitu, oke baiklah Rizka. Silakan Rizka duduk. Kita ngobrol-ngobrol santai. Wah dia panas, Rizka panas. Oke, kita tanya dulu kronologinya ya. Ini kemarin ada yang diposting sama Natali gitu, pembicaraan. Sebuah percakapan di telepon tapi memang suaranya sudah dirubah gitu ya. Dan kemudian postingan selanjutnya adalah Rizka, kenapa diblok gitu kan. Jadi orang akhirnya, oh apakah kamu yang dimaksud? Coba kita lihat ini rekamannya ya. Kita mau tanya, ini kronologi percakapan ini dimulai dari apa sih? Itu ya yang diposting. Tapi ini emang benar kamu yang ngobrol? Iya. Emang kamu yang ngomong? Iya. Kamu ngomong sama? Sama waktu itu adanya Natali, Nadia telepon. Dia yang nelpon duluan ya? Iya, dan waktu itu juga ada Natali juga yang nelpon. Itu dia udah pulang dari Singapura? Iya, posisi udah pulang dari Singapura. Berapa minggu yang lalu atau obrolannya? Ingat nggak? Kurang tahu sih ya, lupa juga. Seminggu atau lebih dari? Seminggu apa 2 mingguan sekitar. 2 minggu sih itu. Dia nelpon nih. Kamu sebelumnya pernah ketemu aja kan? Sama Nadia, sama Natali? Kalau dulu waktu di sana sih emang deket ya. Kita di sana tuh di mana? Waktu di rumahnya Kang Sule. Dekat? Dekat. Dekat tuh kayak gimana? Iya kayak udah nganggap mereka tuh kayak adik sendiri lah. Jadi akrab lah, udah pernah ngobrol sebelumnya. Oke. Jadi mereka juga tahu nomor telepon kamu ya? Iya. Apa pertanyaan pertama dari Nadia waktu itu? Ya intinya mungkin mengorek-ngorek ya, nanya soal Kang Sule kayak gimana gitu. Ya mungkin nggak tahu lah ada apa ya. Saya juga sebenarnya tahu sih direkam karena sempat bocor waktu itu. Bocornya? Bocornya waktu itu pas lagi telepon, ternyata kepencet video call dari sananya. Oh, oke. Terus saya kira emang mau video call kan, saya angkat, ternyata udah standby handphone satu lagi. Oh, oke. Direkam gitu. Ya, tapi kalau saya nggak takut karena apa yang saya omongin soal MR ini boleh disebut nggak namanya? Terserah sih. MR ada orang. Ya mungkin Mang Raja nonton ya. Ini Mang Raja ini intinya pada waktu itu saya punya abis putus cinta nih, lagi nangis tuh. Tahun berapa tuh? Itu pas lagi posisi di sana. Di sana mana? Di rumah Kang Sule. Oke. Kita kan lagi syuting Tis Raja Jagong nih. Nah, Mang Raja ini bilang begitu yang tadi saya sebutin. Ya intinya, Neng kalau mau sama si bapak, bayarkan uangnya banyak. Nanti ini ya katanya kalau Mang Raja, kalau Neng dapat uang, Mang Raja bagi gitu. Dia itu siapa sih? Mang Raja itu ya temen dekatnya Kang Sule lah, sama-sama seniman. Dia juga penulis di Tis Raja Jagong. Oh gitu. Ya. Kamu pas dia ngomong begitu, kamu nanya apa maksudnya? Dari situ saya malah jadi kayak takut sama Kang Sule dan Mang Raja ini. Malah waktu itu jadi kayak ngejauh dari Mang Raja. Terus jadi jaga sama Kang Sule pun jaga jarak gitu. Saya jadi takutnya ya ada apa-apa, kadang ada iseng-iseng gitu. Dikira orang kan kalau orang lihatnya, ini selingkuhannya pasti gitu. Saya menjaga itu karena dia bos saya. Oke, itu ya. Jadi pada saat itu kamu justru tambah takut. Iya. Dan kamu ngerasa dia bos iya, kamu. penyebab saya takut pada waktu itu karena omongan Mang Raja ini. Gitu. Omongan itu seperti itu. Ya, saya juga pengennya Mang Raja ini speak up ya. Karena Mang Raja juga tahu posisi saya di sana tuh seperti apa, ngapain sama siapa. Makanya dari mana saya bisa dibilang saya perebut suami orang gitu loh. Selama ini saya selalu bareng sama adek-adeknya Natali. Malah jajan bareng keluar. Malah suka cerita-cerita. Makanya deket dari mana coba? Sama Kang Sule nggak ada. Yang buat kamu sedih, paling sedih itu apa? Perasaan apa? Ya, tiba-tiba dibilang pelakor. Netizen bilang saya jelek banget. Sampai anak saya pun fotonya pada waktu itu dihina. Padahal mereka nggak tahu kan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar belum tentu itu kenyataannya. Pengennya semua ini ya mudah-mudahan suatu saat ini, pengennya cepetnya nih kebukti kalau saya ini bukan selingkuhannya Kang Sule. Tolong udah jangan hujat saya lagi. Saya bener-bener nggak ada hubungan apa-apa sama Kang Sule. Sumpah demi Allah, kalau mau disumpah apapun saya mau.
Jadi kamu ingin menjelaskan sebetulnya dalam telepon itu tadi bahwa itu loh gitu, yang terjadi itu gitu ya. Justru ketika kamu mendengar kata-kata seperti itu kamu mundur malah menjauh karena kamu menjaga. Iya, saya menjaga itu. Apa yang kamu jaga? Diri kamu, nama baik kamu, atau Semuanya. semuanya? Karena meskipun saya janda, saya masih punya harga diri lah. Walaupun kamu janda, kamu punya harga diri. Buat kamu itu kamu merasa dilecehkan nggak dengan kata seperti itu? Ya, dilecehkan ya. Tapi ya saya percayalah, saya masih punya Allah. Allah pasti ngebuktiin semuanya. Kamu tahu kamu direkam. Kenapa kamu buka itu? Buka apa? Maksudnya kamu tahu direkam, tapi toh kamu ngomong Iya. juga gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin untuk bukti. Saya pikirnya untuk bukti ke pengacaranya gitu kan. Karena ya kalau saya penyebab keretakan rumah tangga, cerainya mereka tuh karena gara-gara saya, mungkin saya juga udah dipanggil ke pengadilan untuk jadi saksi. Tapi enggak. Gitu. Nggak ada, Tapi enggak ada. nggak ada. Jadi itu kan cuma sepenggal. Ada nggak sebenarnya kata-kata kamu lainnya yang menurut kamu itu penting tapi tidak muncul? Banyak lah ya. Natali juga ada cerita banyak, cuman ya udahlah mungkin ya nggak usah tahu lah. Cukup saya dan dia yang tahu ya. Oke. Nah, ada satu juga yang membuat kamu agak terganggu juga. Ini dari Instagramnya Mang Raja. Nah, coba kita lihat ini. Bunyinya adalah, aduh panjang, aduh nggak bisa baca. Gedein ya. Sebenarnya saya nggak mau, sebenarnya saya nggak mau nanggepin, tapi berhubung nama saya dibawa-bawa dan berdampak pandangan negatif ke saya, akhirnya saya perlu menanggapi story IG yang sedang viral tentang video rekaman percakapan antara Bunda Natali dan Risha Rose, dan sudah tersebar luas karena di dalam percakapan tersebut nama saya dibawa-bawa dan seolah saya ini yang menjadi comblang atau menjual Risha Rose gitu ya. Loh, kok jadi bawa-bawa nama saya ya? Setahu saya sih nggak ada masalah perselingkuhan Sule dengan Risha. Ini udah klarifikasi. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba ada nama saya disebut-sebut yang terkesan nyomblangin dan minta jatah uang? Kamu kenapa gitu ya? Itu kamu baca ini ya? Baca. Heeh. Ya, ya mungkin. Oh ternyata saya juga diblok, luar biasa. Pada saat kamu baca ini? Ya pasti ya. Saya juga tahu lah Mang Raja ini mungkin ngerasa ya. Dibawa-bawa. Iya, dibawa-bawa gitu. Ya, makanya saya juga pengen Mang Raja angkat bicara ya. Karena Mang Raja tahu juga posisi saya di sana. Ya. Kamu yang ingin Mang Raja klarifikasi dari Mang Ya, Raja klarifikasi bahwa saya tidak ada apa-apa sama Kang Sule. Terus kan di sana juga banyaklah saksinya. Terus saya kegiatan ngapain aja, proses syuting bagaimana gitu. mungkin Mang Raja kalau mau klarifikasi mungkin maksudnya omongan itu apa sebenarnya. Ini kan orang cuma tahu sepenggal jadi kan berasosiasi gitu. Iya, tapi kalau saya emang yang saya omongin emang begitu. Mang Raja pernah bilang begitu. Pernah bilang begitu. Iya. Oke. Apa efeknya ke kamu nih selain sama anak-anak, kamu sendiri juga merasa sedih gitu ya? Ke keluarga gimana ada berita ini? Keluarga sedih banget karena waktu itu papa juga harusnya kemo ya karena sakit kanker paru-paru udah stadium 3B. Karena masalah ini jadinya nggak jadi kemo. Karena? Gara-gara masalah ini kan Kak, aku kehilangan kerjaan. Semua kerjaan aku di cancel. Yang tadinya aku harus bayar sekolah jadi nggak bisa. Yang awalnya tadi aku mendem dulu tapi aku nggak bisa. Akhirnya aku bilang sama papa, mama. Papa juga sampai ya udah papa nggak usah kemo dulu karena aku juga ada uang-uang yang harus aku balikin ke orang-orang. Karena aku di cancel semua kerjaannya gara-gara ini dibilang katanya aku nih bermasalah. Kerjaan apa? Banyak ada salah satu mau banyak endorsan, terus ada juga yang mau jadiin aku brand ambassador salah satu skincare. Itu sakit banget Kak. Udah hilang kerjaan, dihina iya. Papa juga sampai akhirnya nombokin dulu karena sebagian udah ada yang aku pakai. Ini beberapa komentar netizen ya yang mungkin hanya tahu atau menduga-duga gitu, yang ini juga menjadi salah satu yang berat yang membuat tadi image-nya jadi jelek. Coba kita lihat komentarnya, pelakor salah satunya. Apalagi, ngapain Rizka Rose harus ngelak, terima aja takdirmu, resiko mengganggu suami orang karena mungkin kamu kehausan dengan laki-laki. Ini laki kali yang nulis ya. Yang berikut. Bilang aja lu numpang tenar, kan begitu dunia artis itu banyak settingan. Kalau artis nggak tahu kalau lo
Masalahnya lo kan bukan artis, gitu ya. Kalau kamu, Kang Sule udah menghubungi kamu? Waktu Natali ngegiring opini pertama, saya juga bilang Natali maksudnya apa. Terus saya juga bilang sama Kang Sule, ini maksudnya apa Kang? Terus Kang Sule juga di situ minta maaf sama saya karena ya saya jadi kebawa-bawa lah ya. Oke. Apa kata Natali pada saat kamu tanya maksudnya? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.